Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan sejarah perkembangan dan pendidikan bidan di dalam dan di luar negeri yang diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Wode Hasriati SSTM Cap. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardani Rahmawati dengan NIM 2021012. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di dalam dan di luar negeri. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di Indonesia tidak terbatas dari masa penjajahan Belanda, era kemerdekaan, politik, atau kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan pendidikan tenaga kesehatan, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu dan teknologi. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak. Layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya. Layanan kebidanan oleh bidan dapat dibedakan meliputi layanan kebidanan primer, layanan kolaborasi, dan layanan kebidanan rujukan. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tenaga pertolongan persalinan itu adalah dukun. Pada tahun 1807, para dukun dilatih pertolongan persalinan. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, karena tidak adanya pelatihan kebidanan. Pada tahun 1849, dibuka pendidikan dokter di Jawa di Batavia. Di rumah sakit militer Belanda sekarang menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Saat ilmu kebidanan belum menjadi pelajaran, baru tahun 1889 oleh Straat, Obstetricus Austria dan Maslan, ilmu kebidanan diberikan sukarela. Kemudian di tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda yaitu Dr. Weboch. Pada tahun 1952 mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Lalu diadakan kursus tambahan yang dikenal dengan istilah kursus tambahan bidan atau KTB pada tahun 1953 di Yogyakarta, yang akhirnya dilakukan pula di kota-kota besar lainnya, seperti di Nusantara. Seiring dengan pelatihan tersebut, didirikanlah Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA, yang akhirnya menjadi suatu pelayanan terintegrasi kepada masyarakat yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pada tahun 1957, Puskesmas memberikan pelayanan berorientasi pada wilayah kerja. Bidan di Puskesmas bertugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termaksud pelayanan keluarga berencana. Mulai tahun 1990, pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini melalui instruksi Presiden secara lisan pada sidang kabinet tahun 1992 tentang perlunya mendidik bidan untuk penetapan bidan di desa. Adapun tugas pokok bidan di desa adalah sebagai pelaksana kesehatan KIA, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, serta pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir. Poin kedua, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di luar negeri. Sebelum abad ke-20, pada tahun 1700 sampai 1900, William Smale dari Skotlandia pada tahun 1677 sampai 1763 itu mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik
Dia memperkenalkan cara pengukuran konjugata, diagnalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong, dan penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompaan paru-paru melalui sebuah metal kateter. Ignaz Philipp Semmelweis, seorang dokter dari Hungwaira, pada tahun 1818 sampai 1865 mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih mengacu pada pengendalian space puerperium atau masa nifas. Karl Krebs dari Jerman pada tahun 1819 sampai 1892 menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. John Charles Waugh dari Inggris pada tahun 1811 sampai 1859, pada tahun 1843 adalah orang pertama yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan ekslampsia. Judith Blount, dokter obstetri dari Jerman pada tahun 1842 sampai 1992, pada tahun 1875 itu dia menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada perempuan segmen atas rahim dengan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Abad ke-20, postnatal care. Sejak munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari perpanjangan masa rawat sampai 10 hari ke tren modern ambulans diri yang pada kenyataannya suatu pengambilan pada cara yang lebih alami. Selama beberapa tahun, pemisahan ibu dan bayi merupakan praktik yang dapat diterima di banyak rumah sakit, dan alat menyusui bayi buatan menjadi dapat diterima, dan bahkan oleh normal. Bagaimanapun, alami sekali lagi membuktikan dirinya atau rock-in dipraktekkan dengan dipromosikan menyusui di semua rumah sakit yang sudah mendapat penerangan. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Di Amerika, para bidan berperan seperti dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, standar-standar, atau peraturan-peraturan. Sampai pada awal abad ke-20, kebidanan menjadi titik diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum dengan istilah nenek tua. Kebidanan akhirnya padam, profesi bidan hampir punah atau hampir mati. Pada tahun 1765, pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota-kota Amerika mulai meminta bantuan para dokter. Sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Australia ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Pada tahun 1955, American College of Nurse Midwife atau ACNM dibuka. Pada era 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama dibuat legalisasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda.
Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah atau di rumah sakit. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip yakni sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu dan saat persalinan. Bidan harus menjadi role model di masyarakat dan harus menganggap kehamilan adalah sesuatu yang normal, sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dapat langsung memeriksakan diri ke bidan. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan, berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir tahun 800 calon mahasiswa, hampir tiap tahun 800 calon mahasiswa atau 95% wanita, 4% pria yang mengikuti tes syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimum 19 tahun telah menamatkan secondary education atau yang sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia Kedua lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Jepang merupakan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi. Pada tahun 1987, peran bidan kembali dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita, mulai dari pubertas sampai klimakterium serta kembali ke persalinan normal. Pada tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada pada pengawasan obstetrician. Saat ini pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun, atau mulai program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi selama 4 tahun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin dari kalian atau dari teman-teman yang menonton ada yang ingin ditanyakan, saya membuka sesi pertanyaan pada kolom komentar. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.